Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Kita berharap bahwa kita semakin memahami akan iman Kristen secara baik, secara benar, secara dalam, dan juga secara komprehensif. Karena ketika kita memahami firman, memahami iman Kristen secara baik dan benar, itu akan menolong kita untuk memiliki suatu kehidupan yang baik di mata Tuhan, tapi juga itu berdampak kepada pertumbuhan spiritualitas kita dan juga berdampak kepada iman kita. Sehingga iman kita mantap, iman kita tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun. Nah, secara khusus hari ini kita akan membahas mengenai doa yang pasti dijawab Tuhan. Doa yang pasti didengar oleh Tuhan. Kalau kita pernah belajar juga melalui channel ini, penghalang doa yang tidak dijawab Tuhan, hari ini secara khusus kita bicara mengenai doa yang pasti dijawab Tuhan. Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Tuhan mendengar atau menjawab doa kita. Yang kedua adalah Tuhan tidak mendengar atau tidak menjawab doa kita. Hanya dua kemungkinan itu. Nah, kemungkinan yang pertama, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, itu juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah langsung dijawab atau juga masih tunggu. Jadi sekali lagi, ada dua kemungkinan ketika kita berdoa, Tuhan menjawab ya atau menjawab tidak. Tuhan menjawab tidak, pasti ada penghalangnya. Tapi pada waktu Tuhan menjawab ya, ini juga ada dua kemungkinan. Ya-nya itu langsung Tuhan menjawabnya, atau masih menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik. Dia tahu kapan tepatnya sesuai dengan kairos Tuhan untuk menjawab doa kita. Nah, sekarang kita bicara mengenai rahasianya supaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Kalau pasti dijawab Tuhan, bisa langsung dijawab, tapi bisa juga masih menunggu waktunya Tuhan. Tapi yang pasti bahwa doa itu didengar Tuhan dan pasti dijawab Tuhan. Setidaknya ada beberapa rahasia supaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang pertama adalah harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rahasia yang pertama doa yang pasti dijawab Tuhan adalah harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, yaitu dalam nama Kristus. Jadi berdoa dalam nama Yesus itu sangat penting. Kenapa harus berdoa dalam nama Yesus? Kita tahu, kita percaya siapa Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah kita, Yesus Kristus adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dan ketika Dia mau naik ke surga, Dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Segala kuasa ada pada Yesus. Makanya kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh nama yang lain. Nah, ini rahasia yang pertama. Dan ini yang sangat menentukan. Karena itu kita belajar.
sebagai umat, sebagai orang percaya untuk selalu berdoa dalam nama Yesus Kristus, karena Dia kita percayai sebagai Tuhan, tapi juga sebagai penyelamat hidup kita satu-satunya. Yang kedua, rahasia yang kedua, kenapa supaya doa kita dijawab Tuhan. Yang kedua adalah dengan iman. Dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar. Fondasi. Fondasi dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berharap sesuatu dari Tuhan, dasarnya iman. Berharap mujizat dari Tuhan, dasarnya iman. Berharap Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, dasarnya iman. Berharap pertolongan Tuhan, dasarnya iman. Lebih tegas dalam Matius 21 ayat 22, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengajarkan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, kamu akan menerimanya. Jadi ini yang menjadi rahasia kedua, supaya doa kita pasti dijawab Tuhan, harus berdoa dengan iman. Kepercayaan atau iman adalah dasar utama kita berdoa kepada Tuhan. Dalam kitab Yakobus di sana dikatakan bahwa kalau kita berdoa dengan bimbang, itu sama dengan ombak yang lemparkan ke sana kemari. Jangan berharap dia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mendengar doa orang bimbang. Tuhan tidak pernah menjawab doa orang yang ragu-ragu. Tuhan hanya mau mendengar, Tuhan hanya mau menjawab doa yang penuh iman atau penuh keyakinan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b juga, di sana firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi supaya doa kita dijawab Tuhan, supaya doa kita sangat besar kuasanya, kita harus berdoa dengan keyakinan, berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Kita harus punya suatu kepercayaan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Keyakinan itu yang harus kita punyai, karena keyakinan itulah yang menarik kuasa Allah bekerja, yang menarik mujizat Tuhan dinyatakan, yang menarik kuasa Tuhan didemonstrasikan melalui doa-doa kita. Jadi rahasia yang kedua adalah kita harus berdoa dengan iman atau dengan penuh kepercayaan. Yang ketiga, rahasia yang ketiga dari doa yang pasti dijawab Tuhan, yang ketiga adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Agar doa kita pasti dijawab Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sikap merendahkan diri di hadapannya. Kalau kita belajar dalam Injil Lukas sana, Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Karena itu pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Doanya dikabulkan, sedangkan doa orang Farisi yang menyombongkan diri, justru itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kita belajar untuk merendahkan diri. Lukas 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi rahasia yang ketiga supaya doa kita dijawab Tuhan adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jangan seperti orang Farisi yang datang dengan kesombongannya, bahwa dia berpuasa 1 minggu 2 kali, memberi perpuluhan. Saya tidak sama seperti pemungut cukai. Itu bagian dari bahasa orang yang sombong secara rohani. Tuhan tidak mau menjawab doa orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena itu kita belajar datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan penuh kesadaran bahwa saya ini manusia berdosa, saya ini manusia kotor, saya ini manusia durhaka di mata Tuhan. Datang dengan kesadaran bahwa kita manusia berdosa. Itu menolong kita supaya doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan ini rahasia yang ketiga supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan pasti dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, jadi syarat supaya doa kita pasti didengar atau pasti dijawab Tuhan, syarat yang keempat adalah kita harus berdoa dengan tekun. Dalam Lukas 18 ayat 1-7 di situ Yesus memberikan perumpamaan. Dalam ayat 1 dia sudah memberikan tujuan dari perumpamaan itu. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa terus-menerus, berdoa dengan tekun. Ayat 8, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dalam perumpamaan ini dikisahkan mengenai seorang hakim yang lalim, yang tidak mengenal Allah. Dan seorang janda datang kepada hakim itu meminta tolong kepada hakim supaya dia membela, mengurus perkaranya. Tapi hakim menolak. Kalau saya boleh mendramatisasikan peristiwa itu, ketika janda datang, hakim bilang, kamu janda miskin saja mo. Kau mau minta apa? Kau mau berani sanggup bayar saya berapa? Pulang sana. Terus akhirnya janda itu pulang. Besoknya dia datang lagi. Pak Hakim, tolong bela, urus saya punya perkara. Kemarin saya sudah bilang, tidak usah ganggu-ganggu saya sibuk. Kamu janda miskin. Sudah, pulang sana. Janda itu pergi lagi pulang. Besoknya dia datang lagi. Hakim menyuruh dia pulang. Besoknya dia datang lagi. Hakim menyuruh dia pulang. Besoknya dia datang lagi. Terus hakim berpikir, daripada dia mengganggu saya, daripada dia mengganggu kenyamanan saya, lebih baik saya tolong dia. Lebih baik saya bantu dia saja supaya dia tidak datang mengganggu saya. Langsung Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim dan yang tidak takut Tuhan itu. Apakah Allah tidak akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepadanya? Jadi rahasia doa supaya dijawab Tuhan,
kita perlu berdoa dengan tekun. Artinya bahwa jangan bosan-bosan berdoa. Kalau hari ini belum dijawab, kita terus berdoa. Kalau minggu ini belum dijawab, terus berdoa. Bulan ini belum dijawab, terus berdoa. Tekun berdoa. Mamanya Agustinus Monica berdoa untuk Agustinus supaya dia bertobat. 12 tahun baru Tuhan menjawab doanya. Agustinus bertobat dan akhirnya menjadi salah satu tokoh reformasi sejaman dengan Martin Luther. Itu karena ketekunan doa dari seorang ibu, seorang janda. Akhirnya mengubah Agustinus yang muda kacau, tapi akhirnya bertobat dan akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang tokoh reformasi. Itu lahir dari apa? Dari ketekunan doa dari ibunya. Seorang pendeta besar Paul Yonggi Cho mengawali jemaat gereja dengan 8 orang. Dia suami istri, anak-anak dan juga anak mantu di suatu tenda di Korea Selatan. Tetapi sekarang memiliki jemaat yang sudah sampai mungkin sekitar 5-7 juta. Dengan gereja yang minta ampun besarnya. 1 kali ibadah di hari Minggu sampai 7 kali ibadah. Dan setiap ibadah dihadiri lebih kurang 250.000 sampai 300.000 jemaat. Seorang wartawan bertanya kepada dia, Pak Yonggi Cho, apa rahasia dari 8 jemaat sekarang bisa memiliki jutaan? Hampir semua gereja di dunia belajar ke Korea untuk suatu ledakan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Kelompok sel pemuritan itu salah satu meniru apa yang dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di Korea. Jadi wartawan bertanya kepada Yonggi Cho, apa rahasia kamu bisa bangun gereja punya jemaat jutaan yang awalnya hanya 8 orang? Dia menjawab rahasianya ada 3. Yang pertama doa. Yang kedua doa. Dan yang ketiga doa. Itulah rahasianya. Sesederhana itukah? Sesimpel itukah? Itulah kuasa doa. Artinya Bapak Ibu, betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Betapa kita perlu bertekun dalam doa. Tidak jemu-jemu berdoa. Tidak bosan-bosan berdoa. Karena Tuhan mengajarkan dan Tuhan minta memang kita harus berdoa dengan tekun. Karena dalam ketekunan itu ada suatu kesungguhan. Kalau Anda hari ini berdoa, besok berdoa tidak dijawab dan tidak mau berdoa lagi, Tuhan menilainya bahwa Anda ini tidak sungguh-sungguh berdoa. Anda tidak serius berdoa. Karena itu Tuhan menuntut kita supaya kita berdoa dengan tekun. Berdoa dengan kontinu, berdoa dengan terus-menerus. Kalau saya mau pakai bahasa antropomorfisme dari perumpamaan Yesus tentang janda dan hakim yang lalim itu. Daripada kamu ganggu-ganggu saya, lebih baik saya jawab doa kamu sudah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu bertekun dalam doa. Karena itu rahasia doa yang pasti dijawab Tuhan. Yang kelima, syarat doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Yang kelima adalah harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus berdoa sesuai dengan firman. Sesuai dengan apa maunya Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau
Kata jikalau itu kan kata syarat. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jangan menurut kehendak kita. Kalau di channel yang lalu bicara soal penghalang, salah satu penghalang doa adalah karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka itu doa yang tidak akan pernah dijawab Tuhan. Tapi kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berdoa demi kejayaan kerajaannya, demi kesuksesan pelayanan kita. Kita berdoa supaya kerajaan Allah semakin jaya di tanah Papua, Injil semakin bersinar di tanah Papua. Pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita menyelaraskan doa-doa kita itu dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari firman. Dari firman sudah mengajar kita mengenai kehendak Tuhan. Makanya memahami firman secara baik, secara benar, secara dalam dan komprehensif. Itu penting supaya kita berdoa sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita. Atau kehendak kita harus diselaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ini yang kelima, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada dua macam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang umum, yang mudah untuk kita kenali seperti yang tertulis di Alkitab. Misalnya berbuat baik kepada orang lain, beribadah, hidup kudus, dan sebagainya. Jadi kita meminta Tuhan memberkati agar bisa Jadi ketika kita meminta Tuhan memberkati kita agar kita bisa mengkonsumsi narkoba, bisa punya istri simpanan, kita banyak uang punya istri simpanan, oh jelas itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu jadi ada kehendak Tuhan yang bersifat umum. Yang kedua ada kehendak Tuhan yang bersifat khusus, yang tidak tertulis di Alkitab dan yang karenanya perlu kita cari tahu. Contohnya apa? Setelah lulus SMA, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kuliah atau langsung bekerja, buka usaha saja? Hal ini jelas tidak tertulis di Alkitab. Karena itu kita perlu mencari tahu terlebih dahulu mana kehendak Tuhan bagi kita, baru kemudian mendoakannya. Jika kita harus cari tahu melalui doa, apakah Tuhan ingin kita melanjutkan studi ke universitas atau langsung bekerja, dua-duanya semuanya baik. Tetapi kita perlu tahu yang mana rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidup kita. Karena itu menolong kita supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita perlu bergumul mencari tahu kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Yang keenam, rahasia yang keenam supaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang keenam adalah sepakat. Jadi berdoa dengan sepakat itu sesuatu yang sangat penting. Dalam Matius 18 ayat 19, Yesus berkata demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua yang sepakat. Kalau yang namanya sepakat ini kan artinya ada suatu agreement begitu. Ada suatu pemahaman bersama,
ada suatu kesehatian bersama sehingga kita bersepakat. Kalau kita berdoa dengan sepakat, pasti itu doa yang dijawab Tuhan. Sorga tidak bisa berkata tidak, pasti dia akan jawab. Itulah kuasa kesatuan hati. Ada kuasa dalam kesatuan. Dalam hal apapun, perlu kesepakatan, perlu kesatuan hati untuk bisa berdoa, karena itu punya kuasa. Bahkan dalam hal negatif sekalipun, Menara Babel itu dibangun dengan kesepakatan untuk menentang Allah. Terlebih lagi dalam hal positif seperti doa. Kita butuh kesehatian, kesepakatan dengan rekan doa kita. Hal yang negatif saja karena mereka sepakat, kalau Tuhan tidak turun tangan itu tercapai. Apalagi kalau kita sepakat untuk hal yang positif. Saya percaya sorga berkata ya. Sorga tidak bisa berkata tidak. Jadi berdoa dengan sepakat itu rahasia yang keenam untuk kita supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, doa yang pasti dijawab Tuhan. Yang terakhir adalah melakukan perintah Tuhan. Menaati atau melakukan perintah Tuhan adalah syarat lain agar doa kita dikabulkan. Dalam 1 Yohanes 3:22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita memperoleh apa yang kita minta. Kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu artinya bahwa kita harus belajar, berusaha untuk kita berkenan kepada Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa menuruti segala perintahnya dalam hidup kita, jangan melanggar. Karena ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita taat melakukan firman-Nya, kita belajar berusaha berkenan kepada Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka itu syarat doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Inilah rahasia dari doa yang pasti dijawab oleh Tuhan, dengan harapan bahwa kita belajar memenuhi syarat-syarat itu, maka kita akan melihat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Supaya kita melihat kuasa doa dinyatakan, didemonstrasikan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena syarat-syarat yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut, saudara dan saya sudah penuhinya. Maka saya percaya doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan materi ini. Nantikan channel berikutnya mengenai hal yang perlu Anda tahu untuk menambah wawasan, kasana, pemahaman, pengetahuan kita akan firman secara baik, secara benar, secara dalam, tapi secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga iman kita kepada Kristus semakin mantap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.